Selamat datang di channel Distrik Info. Semoga videonya bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Jika diingat-ingat lagi sewaktu kecil dulu, terutama bagi yang tumbuh atau lahir di era 90-an, banyak sekali mainan hingga momen yang jauh berbeda dari yang dirasakan oleh anak-anak generasi sekarang. Permainan anak-anak zaman dulu banyak melibatkan aktivitas motorik. Bermanfaat untuk membuat anak selalu aktif, lincah, mudah menjalin pertemanan, dan berinteraksi dengan yang lainnya. Selain itu, bisa juga berlatih mengelola emosi dan belajar ketangkasan. Kali ini, kita akan membahas 14 mainan zaman dulu era 90-an yang membuat kita bernostalgia. 1. Mobil Tamiya atau Mini 4WD. Mobil Tamiya adalah mainan mobil balap dari plastik asal Jepang yang eksis di Indonesia sejak era 90-an. Sebenarnya, nama mainan ini sendiri adalah Mini 4WD, sedangkan Tamiya sendiri merupakan sebuah merek dari perusahaan mainan asal Jepang yang terkenal memproduksi mainan ini. Tamiya jadi populer di Indonesia berkat anime atau serial kartunnya yang pertama kali tayang di Indonesia pada era 90-an berjudul Dashian Kuro, dan era 2000-an dengan judul Let's Dan Go. Hebatnya lagi, hingga kini mainan produksi Tamiya masih populer, bahkan bukan di kalangan anak-anak saja. Kebanyakan anak-anak generasi 90-an yang sudah berumur kepala tiga, masih banyak yang memainkannya, atau sekedar mengkoleksinya. 2. Beyblade. Mainan satu ini merupakan versi modern dari mainan tradisional, yaitu gasing. Beyblade dikembangkan di Jepang, dan populer berkat penayangan serial kartunnya di era 2000-an awal. Cara bermain Beyblade nggak jauh berbeda dari gasing. Namun, karena terbuat dari plastik, Beyblade jadi memiliki lebih banyak variasi dan bentuk. Beyblade sendiri masih berkembang hingga sekarang. Tentunya dengan bentuk dan model yang makin bervariasi. Gak heran, Beyblade menjadi salah satu favorit anak-anak masa kini. 3. Tazos. Mainan Tazos tidak bisa dibeli secara langsung. Untuk mendapatkannya, kita harus membeli salah satu makanan ringan yang sangat populer kala itu. Hal ini karena Tazos adalah hadiah dari makanan ringan tersebut. Tazos berbentuk bulat dan pipi, dengan gambar karakter-karakter kartun yang populer saat itu, seperti Looney Tunes, Pokemon, atau Yu-Gi-Oh! Cara memainkannya sendiri, nggak jauh berbeda dari mainan gambar yang populer di era 80-an. Selain seru untuk dimainkan, ternyata Tazos juga sangat populer sebagai benda koleksi. 4. Tamagotchi. Tamagotchi merupakan mainan koleksi buatan Jepang yang populer bagi anak-anak era 90-an. Dan kini, sudah jadi barang koleksi dengan harga jutaan rupiah. Tamagotchi sendiri merupakan mainan jadul peliharaan virtual yang bisa dibawa kemana-kemana. Kita bisa memelihara anjing, kucing, sampai dinosaurus pada mainan tersebut. Keunggulan Tamagotchi adalah bisa melatih anak-anak era 90-an untuk selalu tepat waktu dalam memberi makan hewan peliharaan virtualnya. Jika terlambat, hewan peliharaan virtual di Tamagotchi tersebut bisa sakit atau bahkan mati. 5. Kelereng. Kelereng berbentuk bulat seperti bola, tersedia dalam bermacam-macam warna dan model coraknya. Untuk mengoleksinya dan menambah kelereng tersebut, anak-anak era 90-an harus saling beradu untuk memperebutkan koleksi kelereng dari masing-masing lawannya. Kelereng sendiri bisa dibilang masih eksis hingga kini, meskipun mungkin akan semakin sulit untuk ditemui di warung sekitar rumah kamu. Sekarang, kelereng jadi barang untuk dikoleksi. Dan cara memainkannya pun, makin kesini makin berkembang dan modern. 6. Yoyo. Yoyo tidak hanya eksis di era 90-an. Bahkan jauh sebelum itu, generasi-generasi terdahulu sudah banyak yang memainkan salah satu mainan tradisional ini. Yoyo berbentuk bulat yang terpasang tali untuk memainkannya, sehingga memainkan yoyo membutuhkan keterampilan dan latihan yang rutin. Seiring perkembangan zaman, yoyo tidak lagi terbuat dari bahan kayu dan benang. Kini, perkembangan yoyo sudah sangat canggih, hingga sangat mendukung untuk melakukan berbagai teknik yang menakjubkan. Oleh karena itu, banyak diselenggarakan lomba atau kejuaraan yoyo, mulai tingkat nasional sampai tingkat internasional. 7. Ular tangga.
Permainan ular tangga adalah permainan menggunakan papan kertas, yang dapat dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Bisa dimainkan laki-laki maupun perempuan. Papan permainan yang digunakan terbagi dalam ukuran kotak kecil. Dalam beberapa kotak, terdapat gambar ular dan tangga, yang menghubungkan antar satu kotak dengan kotak lainnya. Seiring berkembangnya zaman, jenis mainan ini juga mengalami perkembangan. Papan permainannya bukan hanya berukuran kecil lagi, bahkan bisa dimainkan oleh orang dewasa. Untuk memulai permainan, semua pemain memulai bidak miliknya di kotak pertama yang terletak di sudut kiri bawah. Satu persatu pemain mulai melemparkan dadu, dan menjalankan bidak sesuai dengan jumlah mata dadu yang didapatkan dari lemparan. Jika berhenti di kotak bergambar ular, kamu harus turun ke kotak di ujung bawah ular. Pemenangnya adalah orang yang pertama mendarat di angka 100. 8. Halma. Permainan halma hampir sama dengan permainan ular tangga. Halma atau dalam bahasa Yunani berarti melompat, termasuk permainan yang membutuhkan strategi supaya kamu bisa menang dengan mudah. Mainan zaman dulu ini cocok dimainkan oleh 2 atau 3 pemain, dengan alat papan datar persegi berukuran 16 tanda kali 16. Kamu harus memikirkan strategi yang tepat untuk mencapai home atau puncak yang terletak pada bagian berlawanan. 9. Boneka kertas. Seperti halnya bermain boneka Barbie zaman sekarang, mainan boneka kertas juga dikenal sebagai permainan bongkar pasang. Sesuai namanya, boneka kertas terbuat dari kertas agak tebal yang bergambar manusia, lengkap dengan pakaian dan aksesorisnya. Mulai dari topi, syal, tas dan lainnya. Pemain harus memasang dan membongkar baju boneka kertas. Kemudian menyusun rumah-rumahan dengan boneka-boneka kertas tersebut sebagai tokohnya. 10. Congklak. Mainan zaman dulu ini, menggunakan batu-batu kecil atau biji kerang, dan papan lubang. Hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Papan congklak yang digunakan, memiliki 16 lubang dengan isian 98 batu-batu kecil. Saat memainkan congklak, kamu harus sulit terlebih dahulu dengan lawan main, tujuannya untuk menentukan pemain yang bermain terlebih dulu. Jika menang, pemain harus mengambil semua biji yang berada dalam salah satu lubang, dan biji tersebut diisi kembali satu persatu hingga biji habis. Setelah itu, kembali mengambil semua biji dari tempat terakhir diletakkan. Congklak dimainkan terus-menerus seperti itu sampai pemain yang mendapat biji terbanyak adalah pemenangnya. 11. Bola bekel. Mainan zaman dulu yang gak kalah seru ada bola bekel. Jenis mainan ini memiliki satu bola bekel berukuran besar atau kecil, dan 6 biji bekel. Kalau kamu mau memainkannya, susunlah 6 biji bekel dalam posisi berdiri. Kemudian pantulkan bola bekel paling besar ke lantai. Sebelum bola bekel paling besar menyentuh lantai lagi, kamu harus mengambil 1 biji bekel untuk digenggam di tangan. Lakukan berulang sampai semua biji bekel terambil di genggaman tangan. Kalau ada satu saja biji bekel tak terambil, atau hingga jatuh dari genggaman, kamu kalah dan harus mengulang dari awal. 12. Layang-layang. Bermain layang-layang harus di tanah lapang yang luas. Karena layang-layang tersebut akan diterbangkan ke udara dengan bantuan angin. Layang-layang terbuat dari kertas dan kerangka kayu tipis, lalu dikaitkan dengan senar supaya dapat diterbangkan ke udara. Ada beragam bentuk layang-layang, mulai dari burung, kupu-kupu, maupun daun. Biasanya dijual dalam ukuran variatif. Bisa berukuran kecil hingga raksasa. Kalau mau menerbangkan layang-layang, perhatikan kondisi angin. Mainan jadul ini lebih asyik dimainkan dengan orang banyak, untuk melihat layang-layang milik siapa yang mampu terbang paling tinggi. 13. Senapan bambu. Mainan zaman dulu ini, umumnya dimainkan oleh laki-laki, tapi perempuan bisa kalau ingin mencoba. Sayangnya, sekarang jarang anak-anak yang bermain senapan bambu. Senapan bambu atau juga disebut pletokan terbuat dari bambu kecil yang kuat. Saat memilih bahan bambu, pastikan pilih yang tidak mudah pecah. Lalu bambu dibagi menjadi 2 sisi. Untuk membuat pelurunya, kamu bisa menggunakan biji-bijian, koran, atau kertas yang dibasahi, dan dibentuk menjadi bulatan kecil. Biasanya, bermain senapan bambu ini melibatkan 2 orang atau lebih, karena biasanya bermain senapan bambu sambil bermain perang-perangan. Peluru yang digunakan sudah terbuat dari kertas basah, atau biji-bijian supaya tidak akan sakit kalau mengenai lawan. 14. Ketapel.
Selain senapan bambu, ada juga ketapel. Jika ingin membuat ketapel, kamu harus menyiapkan bahan untuk membentuk 3 komponen, yaitu gagang, alas, dan karet. Biasanya, gagang ketapel dibuat seperti huruf Y dari kayu bercabang. Bagian karet menggunakan karet pegas atau gelang, dan dirangkai sesuai keinginan. Jangan lupakan alas yang berguna untuk menempatkan batu atau kerikil kecil. Biasanya alasnya ini terbuat dari ban kendaraan bekas. Ketapel banyak digunakan untuk berburu hewan kecil, seperti burung kecil atau capung. Selain itu terkadang digunakan sambil bermain perang-perangan dengan teman sebaya yang lain. Sedangkan, peluru yang digunakan biasanya adalah batu kecil, atau karet gelang yang dibentuk bulat-bulat sehingga tidak melukai orang lain. Gimana videonya? Bermanfaat dan seru ya? Jangan lupa buat nonton video yang lainnya. Hanya di channel Distrik Info. Sampai jumpa lagi.